Drop it. Penilaian mereka-mereka tentang pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu. Menurut kami Pondok Pesantren Ummul Qura tidak beda dengan pondok pesantren yang lain, cuma mungkin ada kelebihannya menurut kami pada sisi di pendidikan karakternya. Ayo bersama saya. Artinya beliau itu tiap malam sholat malamnya bukan hanya 2-4 rakaat. Beliau bilang bahwa beliau itu kalau sholat malam bukan beliau riak, enggak, ini hanya mengajarkan kepada kami, kepada kita semua untuk selalu sholat malam adalah 35 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat bermuajahah tatap muka kembali walaupun dalam jaringan online. Di sini kita akan berbincang-bincang kepada salah satu wali santri menanyai tentang penilaian mereka tentang pondok pesantren Ummul Qura. Jangan lupa sebelum lanjut video tinggalkan like, kemudian subscribe dan komen yang baik-baik di channel Pondok Pesantren Ummul Qura. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini telah kedatangan tamu undangan kita. Monggo Bapak, silakan perkenalkan diri Bapak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu. Perkenalkan, kami Rahmat Amir, wali dari santri anak-anak kami. Yang pertama beliau Mbak Rahma Qoniah, yang kedua adik Nasiha Nailatul Dunia. Mungkin itu perkenalan singkat dari Bapak Ahmad. Bisa ditambah, kami berasal dari wilayah Kabupaten Semarang, terkhusus pada Kecamatan Susukan, Desa Bangkalrejo, Dusun Lolong. Terima kasih. Langsung saja kita akan memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Ahmad mengenai tentang santri, mengenai tentang putri-putrinya, mengenai tentang pondok pesantren. Yang pertama, untuk putri dari Bapak Ahmad, sudah berapa tahunkah mondok di Pondok Pesantren Ummul Qura? Ya baik, untuk yang besar itu sudah hampir 10 tahun, mulai kelas 1 sanawiyah sampai sekarang semester 7 pada kuliahnya, ya, hampir 10 tahun lebih mungkin. Mungkin bisa diberitahukan tahun berapa masuk? Kalau tidak salah, beliau kami masukkan di sini pada tahun 2011-2012 sekitar itu. Untuk yang kecil
adik Nasihane Latulia, beliau baru sekitar memasuki tahun keempat, karena beliau kami masukkan di sini pada mulai kelas 1 sanawiyah, kalau nggak salah 4 tahun yang lalu. Oke, langsung untuk cerita awal mulanya jenengan bisa kenal dengan Pondok Pesantren Al-Qurra, mungkin bisa diuraikan secara singkat. Ya, terima kasih. Secara tidak sengaja kami pernah berjumpa kepada beliau. Pendiri Pondok Pesantren Al-Qurra adalah guru-guru kita semua, sehingga Yai Haji Mukri Effendi pas kami bersama-sama ziarah di tempat aulia di Kabupaten Semarang, tepatnya di Nyatnyono, adalah beliau waliullah Mbah Hasan Munadi dan Mbah Hasan Tipuro. Lalu diteruskan kami bersilaturahmi ke dalamnya, kita berbincang banyak, yang akhirnya kami putuskan bahwa anak-anak kami titipkan di Pondok Pesantren Al-Qurra untuk diasuh pada beliau kalian. Mungkin ada ketika beberapa tahun ini sudah berada di pondok pesantren, adakah perubahan-perubahan dari sikap, mungkin ada dari pendidikannya, mungkin Terima kasih. Banyak sekali perubahan yang bisa kami rasakan, baik itu ada ilmu agamanya ataupun ilmu umumnya, tak ketinggalan pendidikan karakternya. Terbukti pada tahun pertama saja anak kami yang kecil, adik Nasihane Latulia, itu baru kelas 1 sanawiyahnya tadinya, baru setahun di sini sudah berani membawakan acara pada event pengajian yang lumayan besar. Event pengajian di kampung atau di kampung kami kebetulan ada rutinan tiap tahun kami mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain juga masih banyak sekali tentang kepada orang-orang tua, terlihat lebih menghargai, lebih tawadhu, lebih mengerti keadaan orang tua. Nanti kalau sambil santai, monggo itu. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mohon izin untuk melanjutkan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ahmad. Monggo. Ya. Menurut jenengan, pandangan jenengan tentang Pondok Pesantren Al-Qurra. Menurut kami Pondok Pesantren Al-Qurra tidak beda dengan pondok pesantren yang lain, cuma mungkin ada kelebihannya menurut kami pada sisi di pendidikan karakternya, karena di Pondok Pesantren Al-Qurra selain memang kita diajarkan untuk mengerti ilmu agama, tapi juga bagaimana kita diajarkan tentang ilmu bermasyarakat. Makanya di Pondok Pesantren Al-Qurra kami sangat tertarik dan sangat mendukung. Ada slogan, apalah arti pintar tanpa jujur, sopan, dan perasaan. Artinya
di pondok pesantren Ummul Qura kepandaian akademik bukan segala-galanya. Yang segala-galanya adalah tawadhu dan akhlakul karimah. Dan inilah sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Pada teman-teman santri sekalian, teruslah belajar, karena kami pernah dipejang oleh guru kami. Beliau dawuh, santri kuwi nek sugih ora patut, nek melarat ora rindu. Dalam arti jangan berkecil hati menjadi seorang santri, karena yakinlah ke depan santri akan menjadi garda terdepan pembangunan bangsa Indonesia ini. Mungkin dari Bapak Rahmat ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk kepada para santri, kepada para pendamping asatidz asatidzah, dan kepada para wali santri. Ya, terima kasih pada teman-teman santri sekalian, teruslah belajar, karena kami pernah dipejang oleh guru kami. Beliau dawuh, santri kuwi nek sugih ora patut, nek melarat ora ridho. Dalam arti jangan berkecil hati menjadi seorang santri, karena yakinlah ke depan santri akan menjadi garda terdepan pembangunan bangsa Indonesia ini. Terus untuk para teman-teman wali santri, mari kita dukung anak-anak kita. Kita sebagai wali santri tidak usah berkecil hati. Insya Allah, asalkan kita niat dalam memondokkan anak itu, kita mengikuti apa yang telah difirmankan Allah kepada kita semua. Kalau nggak salah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Pada dawuh ini guru-guru kami mengajarkan bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, jangan sampai terkena panasnya api neraka. Para guru-guru kami paring dawuh, faqihu syara'i'al Islam wa mahasinal akhlaq. Pahamkan anak-anakmu tentang syariat agama Islam dan didiklah tawadhu, didiklah tata krama, didiklah akhlakul karimah. Untuk teman-teman atau guru-guru kami semua, jajaran asatidz asatidzah, kami tidak pantas kalau kami memberi saran kepada panjenengan semua. Hanya kami berdoa semoga panjenengan semua tetap sabar, tetap tabah mengemban amanah yang berat ini, karena menjadi asatidz asatidzah tanggung jawabnya bukan hanya di dunia saja, tapi sampai di akhirat kita harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon untuk kepada Bapak Rahmat, mohon doanya, mohon dukungan serta bimbingan. Nah, apabila kalau dari asatidz asatidzah, dari pembimbing ada sedikit kesalahan atau banyak kesalahan,
mohon untuk bisa diarahkan. Nah, untuk yang terakhir mungkin ada beberapa kisah dari almarhum Romo Kiai Haji Mugra Effendi yang pernah jenengan dengar dan mungkin dapat disampaikan kepada pemirsa. Terima kasih. Banyak sekali pelajaran-pelajaran apa yang telah beliau dahulukan kepada kami adalah bagaimana kita menjadi seorang yang terutama adalah tawadhu, bagaimana kita menjadi seorang yang hidup sangat sederhana, bagaimana kita menjadi seorang hamba Allah yang baik. Sedikit kami menceritakan beliau pernah suatu kali beliau itu dirasani dalam hati oleh seorang santrinya. Kami dengar sendiri cerita itu karena beliau dianggap kalau malam itu tidak pernah sholat malam. Tapi beliau paling dawuh kepada orang yang mengerasani tadi, yang berkata dalam hati tadi, nek kowe pengen delok aku sholat bengi, ayo bersama saya. Artinya beliau itu tiap malam sholat malamnya bukan hanya 2-4 rakaat. Beliau bilang bahwa beliau itu kalau sholat malam bukan beliau riak, enggak. Ini hanya mengajarkan kepada kami, kepada kita semua, untuk selalu sholat malam adalah 35 rakaat. Terus untuk tentang mungkin kembali kepada teman-teman santri yang namanya riyadhah atau istilah Jawanya apa itu? Tiraka. Beliau pernah bilang, nek kowe pengen poso mutih, ojo tanggung-tanggung hanya 40 hari 40 malam, tapi 4 bulan sekalian. Ini kami nggak tahu rahasianya karena kami ya memang tidak sampai di situ pengetahuan kami. Yang terakhir, beliau bilang sangat mengena kepada kami tentang hidup sederhana adalah bahwa persoalan hidup adalah sebuah keniscayaan, dalam arti selama kita hidup di dunia pasti ada masalah. Beliau bilang, yang kowe ora pengen duwe masalah, kowe jadi yo wong edan. Dawuh ini sangat dalam sekali. Kami memaknai bahwa hidup adalah perjuangan, dan seorang pejuang yang baik adalah tidak pernah putus asa. Demikian mungkin sekelumit tentang kesaksian kami tentang beberapa dawuh beliau. Sebetulnya masih banyak sekali hal-hal yang beliau dawuhkan kepada kita semua. Suatu kali kita pernah berkeluh kesah, bukan kami tapi ada seorang tamu berkeluh kesah. Beliau mengeluhkan tentang kondisi keuangan beliau, si tamu tadi. Secara kebetulan beliau banyak hutangnya. Lalu si tamu tadi diberi wejangan oleh Mbah Kiai untuk tetap kita minta kepada Yang Maha Kuasa. Terus dengan memang syaratnya ya lumayan berat, tapi sejarah riwayat itu banyak yang berhasil. Adalah yang kowe pengen lunas utang, kowe nyuli lemo kedung, lalu ambil batu berjumlah 3 biji batu,
pada tengah malam. Cara ngambilnya bukan pakai tangan tapi pakai gigi. Itu kami pernah dengar sendiri. Kami pernah secara langsung berhadapan dengan beliau. Mungkin satu yang kami agak untuk teman-teman atau guru-guru kami semua, jajaran asatidzah, kami tidak pantas kalau kami memberi saran kepada panjenengan semua. Hanya kami berdoa semoga panjenengan semua tetap sabar, tetap tabah mengemban amanah yang berat ini, karena menjadi asatidzah tanggung jawabnya bukan hanya di dunia saja, tapi sampai di akhirat kita harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit kisah dari beliau ini sebagai sedikit pendidikan untuk kita, pembelajaran bagaimana perjuangan beliau, bagaimana kelebihan beliau. Semoga kita semua dengan di sini yang menyaksikan dari rumah bisa mendapatkan barokah dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Rahmat yang telah berkenan untuk memberikan kesaksian, memberikan masukan untuk pondok pesantren Umroh. Mantap sangat. Allah Muhammad Junaidi pamit undur diri. Astagfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.